A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadin wa aluhu wal mad'u lahu al biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Waqad fazal muttaqun wa khusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, jemaah majelis Al-Ikhlas yang pada hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan kita kali ini. Dari mulai Ramadan yang pertama hari Selasa yang lalu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sampai Ramadan yang ke-6. Mudah-mudahan segala ibadah kita di bulan suci Ramadan, apakah itu puasa kita, sholat kita, sunnah dan wajib kita, baca Quran kita, dan hal-hal kebaikan, kesolihan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan selama 6 hari ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah dan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah, mendapatkan pertolongan yang besar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu di kitab hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Fid Damaskisi. Para jemaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang babus siam atau kitabus siam dari kitab Bulughul Maram ini, apa-apa yang kita lakukan. Jadi mumpung momentum di bulan suci Ramadan ini, mari kita tebar kebaikan-kebaikan, tebar kesolihan-kesolihan, hindari hal-hal yang berpotensi daripada dosa kita, hindari perkataan kita yang berpotensi ternyata menjadikan itu sebagai dosa kita, apalagi perlakuan kita. Kalau perkataan dan perlakuan kita yang berpotensi mengandung dosa, itu terlihat. Tapi kalau hati kita dalam berprasangka kepada tetangga, kepada saudara, kepada sesama kita, mari kita hindari. Kita hindari. Maka saya teringat daripada nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa kita harus, ketika ada potensi dosa, kita lakukan terus-menerus. Kita lakukan tanpa sadar, kita melakukan hal-hal yang berpotensi dosa. Wabil khusus potensi dosa yang tidak terlihat oleh kita. Kalau potensi dosa perkataan kita, lisan kita, itu kita dengar, itu terlihat oleh kita. Kalau perilaku kita, perlakuan kita berpotensi berdosa, kemudian kita melihat, kemudian kita bisa menyadari, itu juga menjadi potensi dosa kita, dan itu terlihat. Tapi kalau dalam syahwat sangka hati kita, itu tidak terlihat. Maka dari itu, dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, yaitu Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yang sering kita kenal dengan beliau adalah Thariqah As-Sadziliyah yang kita pegang, ya. Itu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibuhu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun lahum yastaghfirun. Bahwa sesungguhnya, ya, ketika kita sendiri, baik melalui lisan kita dan tangan kita, kalaulah
tanpa sadar maupun sadar kita mengatakan sesuatu kepada orang lain sama kita, atau melakukan sesuatu kepada orang lain, entah itu yang terdekat kita, tetangga kita, orang lain kita, la dhahaballahu bikum, dan itu memiliki potensi untuk berdosa kepada Allah atas apa yang kamu lakukan. Wala ja'a biqaumin yudnibun. Maka kalau itu kamu sadari, ya, kamu menyadari, oh iya tadi saya berbuat dosa, perkataan saya bikin singgung orang lain, perlakuan saya menyinggung orang lain, kayaknya saya sadar berbuat dosa. Kemudian besoknya lagi seperti itu tanpa sadar, ya. Kemudian kamat takhadha adzanba ilaihi khirfatan, terus menerus seperti itu, melakukan dosa lagi, nyadar lagi, besok melakukan dosa lagi. Nah, maka ketika wattakhadhat ta'ah at-taubah asyaddu ilaihi asyaddu khirfatan, maka ketika ada potensi, ada kesempatan, momen untuk berbuat taat, berbuat taubat, memperbaiki diri, menebar kesolehan-kesolehan, ilaihi, atas apa yang terjadi setelah kita sadar nggak sadar terus-menerus melakukan hal-hal yang berpotensi dosa, asyaddu khirfatan, maka ketika ada kesempatan untuk berbuat taat, kesempatan untuk berbuat taubat, asyaddu ilaihi khirfatan, harus lebih semangat, harus lebih taat, lebih taubat, harus lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Lahum yastaghfirun, maka orang-orang seperti itu, lahum yastaghfirun, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya berpotensi kita untuk taat, bulan yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk bertobat, bulan yang di dalamnya bulan yang spesial, ibadah-ibadah sunnah dicatat dan dibalas dengan dihitung dengan ibadah-ibadah wajib. Seperti ibadah wajibnya dilipat gandakan oleh Allah, kebaikan, kesolehan, sedekah dilipat gandakan sampai 70 kali, 100 kali, bahkan 700 kali. Maka ini menjadi wattakhadhu at-ta'ah wat-taubah ilaihi asyaddu khirfatan. Maka ini menjadi momen kita, kesempatan kita untuk banyak-banyak menabung, banyak-banyak untuk terus menabung, lebih semangat untuk kebaikan, untuk taat, untuk sedekah, untuk sholat sunnah, sholat wajib, berjamaah, dan sebagainya. Nah, kemarin pas sebelum puasa kita banyak, mungkin sholatnya lalai, mungkin telat, mungkin sholat sunnahnya jarang, mungkin baca Qur'annya jarang. Nah, ini momen saat Ramadan, supaya kita mendapat dua sekaligus. Satu, mendapat pahala ganjaran yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan kesolehan kita. Yang kedua, lahum yastaghfirun, kita akan dilunturkan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamat takhadha adzanba ilaihi khirfatan, kalaulah kita kemarin-kemarin sadar nggak sadar melakukan hal-hal yang berpotensi dosa, berkata-kata dengan hal-hal yang kita nggak sadar itu menjadi potensi kita berdosa, maka ketika di bulan suci Ramadan, ketika di bulan puasa ini yang banyak keistimewaannya, wattakhadhu at-ta'ah wat-taubah, kita ambil jalan taat, kita ambil jalan taubat, kita ambil jalan kesolihan di bulan suci Ramadan, asyaddu ilaihi khirfatan, lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Lahum yastaghfirun, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Bang. Jangan merasa wah kemarin banyak dosa kayaknya nggak diterima. No, jangan. Allah membuka pintu taubah sebagaimana padang pasir hamparan yang banyak dosanya. Kemudian kalau hambanya memohon taubah, memohon ampunan kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Ada satu cerita pada masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seseorang dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin at-Taubah babnya menerangkan bahwa ada seseorang
yang sangat berdosa. Dia membunuh 99 orang. Begitu besarnya dosa dia membunuh orang. Lantas ia menyadari dan ingin bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saat dia bertobat, dia mencari petunjuk, mencari seseorang alim, mencari pemuka agama yang pada waktu itu rahib namanya. Seorang rahib ditanya sama dia, "Ya rahib, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah kalau aku bertobat, menyesali semuanya, apakah aku akan diampuni oleh Allah, diterima taubatku, ketaatanku?" Tapi rahib itu menjawab, "Hah? 99 kali kau bunuh? Itu sudah tidak bisa diampuni. Nyawa 99 kali melayang." Lantas tidak panjang lebar, aku bunuh sekalian rahib tersebut menjadi genap. Oke, sekalian kamu genapkan, aku genapkan 100 kali saya bunuh orang. Itulah kejadian yang pertama. Yang kedua, kemudian dia tanya lagi kepada rahib yang lain. Kalau kata kita kepada kiai yang lain, ustadz yang lain, dijumpai di jalan, "Baik ustadz, ketika aku sudah membunuh 100 nyawa, 100 orang, namun dalam hati kecilku, pikiranku, aku ingin bertaubat kepada Allah, berbuat salah kepada Allah. Apakah taubatku diterima dan diampuni?" Maka ustadz yang bijak, yang memiliki ilmu luas ini menjawab dengan tenang, "Wahai fulan, engkau tahu ampunan Allah melebihi padang pasir yang engkau lihat. Ampunan Allah begitu luas. Kalau hambanya bersungguh-sungguh bertaubat, insya Allah diterima dan diampuni kau." Maka dari itu, dengan semangat dia karena diterima, diampuni taubatnya, lantas dia yang berkata kepada ustadz tersebut, "Baik ustadz, lantas apa syaratku supaya taubatku diterima, supaya kesalahanku diampuni?" Maka sang ustadz menjawab, "Kamu mandi, bersihkan diri kamu, ya, kemudian lantas kamu pergi ke kampung yang taat, karena aku lihat di kampung, di daerah kamu itu banyak orang yang tidak ada potensi untuk taat, tapi potensi untuk berbuat salah, berbuat dosa ada di kamu. Untuk itu, supaya kamu secara serius sungguh-sungguh bertaubat dan diampuni oleh Allah, kamu pergi ke kampung yang lain yang di sana ada taat dan kebaikan." Maka dengan semangat, isyaddu ilaihi khirfatan, dia lebih semangat lagi untuk pergi meninggalkan kampungnya menuju ke kampung yang taat dan taubah. Pergilah dia. Malang, saat di tengah jalan sebelum sampai ke daerah tersebut, dipanggil oleh Allah, nyawanya wafat. Di situ terjadi diskusi antara malaikat dengan malaikat. Yang pertama, antara malaikat penjaga neraka dan malaikat penjaga surga, Malik dan Ridwan. Malaikat Malik, "Ini orang belum ada amal-amalnya, baru ngomong bertobat doang. Ini bagianku, masuk neraka dia." Apa kata malaikat Ridwan? "Oh tidak, ini bagianku wahai saudaraku malaikat Malik, surga tempat aku berjaga malaikat Ridwan." Karena dia sudah memiliki kesadaran dan keinginan ingin bertaubat secara sungguh-sungguh. Buktinya sudah jalan dia ke sini, walaupun belum sampai ke sana. Apa kata malaikat Malik? "Oh, kalau begitu, ini dia belum sama sekali sampai. Masih di jalan, belum jelas. Ini milikku ini, masuk neraka." Di antara diskusi seperti itu datang malaikat Jibril untuk menengahi. "Ya saudaraku malaikat Malik dan malaikat Ridwan, seperti ini, jalan tengahnya kita ukur jarak tempuh dia. Kalau jarak tempuh dia lebih dekat kepada kampungnya yang potensi dosa tadi, potensi bermaksiat tadi, maka ambillah wahai malaikat Malik. Tapi kalau kampungnya lebih dekat daripada kampung yang taat tadi, maka ini bagian daripada malaikat Ridwan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dihitunglah oleh dia
Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga ikut bercampur tangan sehingga digerakkan bumi supaya si yang wafat, yang bertobat tadi ini lebih dekat kepada kampung yang taat, sehingga Allah campur tangannya dilebihkan satu jengkal sehingga sejengkal lebih dekat ke kampung yang taat. Artinya para pendosa tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat Jibril, malaikat Ridwan, malaikat Malik sudah ambil bagiannya, masuk neraka, masuk surga, malaikat Jibril pun hanya menengahi, Allah yang campur tangan langsung. Lebihkan sejengkal lebih dekat kepada kampung taat. Masya Allah, itulah menjadi dasar saya bahwa apapun perbuatan dosa kita, apapun salah kita pendosa-pendosa seperti ini, tidak ada yang bersih. Tapi kalau kita saat beribadah, saat ada potensi momen taat kepada Allah, mari kita sama-sama bertaat. Jangan menjadi panitia surga. Jangan. Kita ini al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan khilaf, lupa. Maka jangan menjadi orang-orang yang panitia-panitia surga, yang hanya bisa menentukan, oh kamu neraka, nggak bisa kamu ke surga. Oh itu salah, kamu salah, itu kamu masuk neraka sana. Apalagi kamu pendosa. Na'udzubillah min dzalik. Belum tentu. Karena prerogatif pertolongan Allah, syafaat itu Allah dan Rasulullah. Itu. Jadi jangan putus asa bagi yang pendosa seperti saya, bagi yang masih banyak lalai. Ayo kita sama-sama di bulan suci Ramadan lebih semangat untuk melakukan taat, melakukan kesalehan, melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti halnya dalam surah di dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalaulah kamu sesungguhnya berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya itu kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan kalaulah kamu berbuat jahat kepada orang lain, sahwa sangka kepada orang lain, maka sesungguhnya hal itu juga akan kembali kepada dirimu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka kitab Bulughul Maram, bab Kitabus Syiyam, bab tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-alim al-a'lama al-kabir al-muhaddas asy-syahir al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, innallaha ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'lidu darajatuhu wa min barakatihi wa ulumihi wa sirrihi wa nafa'atihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabus Syiyam. Kalau di kitab saya Bulughul Maram halaman 138, hadis yang ke 543. Kalau kemarin 542. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, 542 dulu. Kita ulang satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqduruhu lahu." Muttafaqun alaih. Walil Muslim, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Fa akmilul iddata 30. Fa akmilul iddata Sya'ban 30. Hadis Abi Hurairah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan kajian, sedang mengajarkan kepada para sahabatnya. Idza ra'aitumu fasumu. Apabila kamu melihat dalam kurung ru'yatul hilal fasumu, maka bersaumlah, berpuasalah. Jadi ini sekitar 29 Sya'ban. Makanya kenapa sidang isbat? Apakah penentuan Ramadan, penentuan Syawal, penentuan bulan haji, Zulhijjah dilakukan setiap tanggal 29 setiap bulan Hijriah sebelumnya. Karena apa? Karena tadi ajaran Rasulullah, idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu faftiru, dan apabila kamu melihat juga di akhir Ramadan, 29 Ramadan, faftiru. Berbukalah atau beridul fitrilah. Kenapa? Rasulullah
mungkin memenangi Ramadan, berpuasa bulan suci Ramadan, mungkin 9 kali atau 10 kali. Ya. Nah, di bulan suci Ramadan beliau mengalami puasa 29 hari dan 30 hari. 30 hari kalau nggak salah hanya sekali atau paling banyak 3 kali kayaknya. Sekali atau 2 kali, paling banyak 3 kali. Sisanya 7 kali atau 8 kali, 9 kali itu 29 hari. Artinya banyak puasa 29 hari. Ya. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Apabila jikalau ada ghummah, ada mendung yang menghalangi ru'yatul hilalmu, faqdurulah, maka ikuti. Ya, muttafaqun alaih. Artinya, ketika fa'in ughmiya 'alaikum faqduru lahu salatin. Maka ketika kamu berpuasa menjelang Idul Fitri atau Sya'ban menjelang puasa, kalaulah dia tidak terlihat karena tertutup oleh ghummah, mendung, awan, makanya di Masjid Nabawi kurang lebih 20-30 meter ada namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah itu adalah masjid di mana waktu itu Rasulullah sholat istisqa di situ. Ghamamah dari kata al-ghumma, awan atau mendung, supaya menjadi hujan. Fakmilul iddat talatin, maka lengkapilah atau sempurnakanlah bulan tersebut menjadi talatin, 30 hari. Apakah itu di bulan Sya'ban 30 hari, di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 30 hari, di bulan Dzulqa'dah menjelang Dzulhijjah, lebaran haji 10 Dzulhijjah 30 hari. Lalu fi hadis Abi Hurairah, bahkan di hadis Hurairah lebih didetailkan. Fakmilu iddata Sya'ban talatin, maka sempurnakan, lengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka ketika kemarin seperti yang disampaikan oleh pemerintah, bulan ini atau tahun ini, hari Ahad 29 Sya'ban. Ketika itu, dalam ketentuan Imkanur Ru'yah, ya, yang disepakati oleh Mabims itu para pemimpin agama, menteri agama di beberapa negara kita seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian pokoknya negara-negara Islam di Asia Tenggara ini, bahwa ru'yatul hilal ketentuannya adalah di atas 3 derajat. Tapi kemarin baru sekitar 0, sekian derajat. Artinya besoknya lagi disempurnakan Sya'ban, baru hari Selasa masuk Ramadan. Mas, kalau hari Senin sudah ada yang puasa, saudara kita dari Muhammadiyah, oh tidak apa-apa. Itulah perbedaan kita. Kalau kita, walaupun di Nahdlatul Ulama maupun di pemerintah, walaupun sudah ada hisab perhitungan tanggal Hijriah, kalender Hijriah, tapi kita pastikan kembali melalui ru'yatul hilal. Dua-duanya kita pakai. Tapi kalau misalkan dari saudara kita Muhammadiyah, mereka pakai yang hanya hisab perhitungan. Ya, kan kita tidak bisa memastikan. Hanya sekedar diberikan ancang-ancang, diberikan garis oleh Rasulullah bahwa bulan Hijriah itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Tidak saklek, oh bulan Muharram tuh selalu 30 hari. Enggak. Mungkin kadang 29 hari. Maka kebelakangnya Muharram, Safar, Rabiul Awwal sampai pada Ramadan juga ada perubahan. Beda dengan kalender Miladiyah, kalender Masehi. Sudah ditetapkan. Kalau kita lihat pakai perhitungan jari, Januari, kalau nongol agak naik berarti ini 31 hari. Februari turun, dia kadang bisa 29, tahun kabisat, sering-sering 28. Maret 31 hari lagi. April hanya 30. Mei 31 hari. Juni hanya 30. Terus seterusnya. Jadi sudah pasti. Tapi kalau bulan Hijriah tergantung Qamariyah, ru'yatul hilal. Hadis 543 di Kitab Syam, Bulughul Maram, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, tara an-nas al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu ya Rasulullah.
fasoma wa amara nas bisyamihi. Rawahu Abu Dawud wa sahahahul Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar, Abdullah namanya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, tara'an nas al-hilal. Beberapa manusia sudah melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya fa akhbartu. Kemudian maka saya mengabarkan kepada Rasulullah, ada yang melihat hilal ya Rasulullah, anni ra'aituhu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, fasoma, maka berpuasalah. Wa amarun nas, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada seluruh manusia, misalnya di Masjid Nabawi, bisyami, untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, sahahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis selanjutnya 544. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu al-hilal faqala an tashhadu an la ilaha illallah faqala na'am faqala an tashhadu anna Muhammadar Rasulullah faqala na'am faqala fa'adzin fin nas ya Bilal ayyusumu ghadan. Rahul khamsah wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa raja'an Nasa'i irsalahu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna a'rabiyan. Kalau ada kata-kata a'rabiyan berarti datang penduduk asli Badui Arab, pedalaman. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, inni ra'aitu al-hilal. Ya Rasulullah, aku melihat hilal ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah, yang benar, kamu siap disumpah? Antashhadu an la ilaha illallah, kamu siap bersaksi, bersumpah bahwa kamu bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Menjawab orang Badui tadi, qala na'am, ya Rasulullah, saya bersaksi atas itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama ketika sidang isbat seperti itu, disumpah. Misalkan dari perwakilan beberapa titik, misalkan dari Jakarta, Pantai Utara, Selatan, kemudian Surabaya, Kalimantan, Sumatera, disumpah semua bahwa hari ini saya beserta tim Falakiyah Ru'yatul Hilal bersumpah antasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, siap melihat hilal dan bertanggung jawab besok sudah masuk awal Ramadan. Tapi kalau kemudian nggak lihat, disumpah juga siap hari ini tidak melihat hilal, ataupun hilal nampak imkan ru'yah namun belum sesuai ketentuan MABIMS di atas 3 derajat. Ini tuntunan Rasulullah yang dilakukan oleh ulama kita di Indonesia khususnya. Antasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala na'am. Faqala fa'adzin fin nas ya Bilal ayyasumu ghadan. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal, umumkan besok berpuasa. Nah, maka ini jangan dianggap bid'ah dan sebagainya. Menteri Agama beserta tim MUI atau dari organisasi umat Islam yang lain konversi pers tanggal 29 hari ini berdasarkan laporan-laporan dari tim Falakiyah kita, kemudian dari teknologi, akademisi tentang ilmu perbintangan, ya, astronomi, kemudian dari organisasi, dari MUI, dari Muhammadiyah, NU dan sebagainya, menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa seperti yang hari ini. Nah, itu seperti halnya Rasulullah memerintahkan Bilal. Hadis ini diriwayatkan oleh Khamsah, disahihkan Ibnu Zaimah, Ibnu Hibban, wa raja'an Nasa'i irsalahu. Hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang akan menjadi hukum risalah. Hadis nomor 545, Kitabus Syiyam. Wa an Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyis asyam qabla al-fajr fala syiyama lahu. Rawahu khamsah. Wa man nala Nasa'i wa Tirmizi ila tarjihi waqfi wa sahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa lid-Daraqutni la syiyama liman lam yafridhu minal lail.
Nah, dari Hafsah, ini adalah salah satu istri Rasulullah. Maka dia disebut Ummul Mukminin, ibunya para orang mukmin. Kalau sudah istri Rasulullah, nanti ketika Rasulullah sudah wafat, jadi jandanya Rasulullah, itu tetap Ummul Mukminin, tidak boleh dinikahi. Sahabat waktu itu. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyis asyam, barang siapa yang belum meniatkan, melafadzkan niat asyam qoblal fajar, sebelum datangnya fajar, fala syamalahu, dia tidak dianggap puasa atau dia tidak puasa. Walaupun dia puasa tapi karena ada niat, nggak ada niat, tidak dianggap tidak puasa, tidak dianggap puasa. Fala syamalahu. Rawahul khamsah, hadis ini ditetapkan atau disepakati khamsah, Nasai, Tirmizi, Al-Tarhi, wa sahahu marfu, dan ini marfu, tinggi hadis derajatnya ini. Ibnu Huzaimah wa Hibdan Al-Darqutni. Bahkan di riwayat Darqutni, la siyaman liman lam yafridhu minal lail. Tidak dianggap berpuasa liman lam yafridhu, kepada siapa-siapa yang tidak berniat mewajibkan niatnya minal lail, dari malamnya. Nah, makanya kita diajarkan oleh ulama kita, oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, turun ke ulama-ulamanya, turun ke Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai ke ulama kita, setiap niat berpuasa itu malam hari. Makanya niatnya nawaitu shauma ghadin, ya Allah saya niat berpuasa shauma ghadin, besok ghad, an ada ifardi syahri Ramadan hari sanatillahi ta'ala. Makanya setiap setelah tarawih kita selalu dituntun untuk niat berpuasa. Kalau pagi-pagi bagaimana Mas? Bisa. Sebelum datangnya fajar, sebelum datangnya imsak dan subuh. Jam 4 mau makan. Nah, tapi lebih afdolnya ya malam hari niatnya. Seperti hadis dari Ummul Mukminin an Hafsah. Tadi hadis kita alhamdulillah sudah ada 2-3 hadis yang kita bahas. Mudah-mudahan kajian kita, ibadah kita, baca Quran kita, sholat dan sebagainya, kebaikan kesalehan kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan, kesalahan, kehilafan datang dari diri saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulullah Muhammad. Dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa hari ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.